Selamat pagi, Pak. Bagaimana hari ini, masih semangat? Masih, Pak. Oke, silakan Anda dulu. Terima kasih, Pak. Ya, semangat pagi adik-adikku yang ganteng dan yang cantik. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita untuk hari ini, sebagai orang yang beriman, tentu kita harus memulai segala sesuatu dengan Doa. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Namun yang besar kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, silakan duduk. terima kasih, Pak. Sekarang Bapak Guru akan mengecek kehadiran dari adik-adik semua. Yang pertama, Albina Mining. Ada. Oke, terima kasih. Yang kedua, Delsiana Jong. Oh, ada. Oh, berarti hari ini semua hadir ya? Ya. Luar daripada biasa. Adik-adik yang ganteng dan cantik, Bapak Guru mau cek sedikit berkaitan dengan pembelajaran kita kali lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Ya, silakan. Oke, minggu lalu kita berbicara tentang suara hati. Apa yang Anda telah pelajari dalam suara hati? Ya, ternyata kamu masih ingat pembelajaran tentang suara hati kali lalu. Hari ini kita akan mendalami tema tentang kitab suci. Jadi kitab suci itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, kitab suci perjanjian baru dan kitab suci perjanjian lama. Namun sebelumnya saya mau mengecek sedikit tentang pemahaman Anda tentang kitab suci. Yang pertama itu, apakah Anda sering membaca kitab suci? Sering. Luar biasa. Ternyata Anda rajin membaca kitab suci. Yang kedua, adakah ayat kitab suci yang menjadi pedoman dalam hidup kalian? Ada atau tidak? Ada. Oh, ada. Yang berikut, apa manfaat kitab suci bagi kehidupan Anda? Keren. Sebagai pedoman dalam hidup. Nah, hari ini kita akan mendalami secara lebih jauh tentang kitab suci. Namun sebelumnya, Bapak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta didik diharapkan mampu memahami kitab suci sebagai sumber utama untuk mengenal Yesus. Yang berikut, Bapak Guru akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama, sebentar kita akan mendalami teks kitab suci. Dan semua proses ini dilakukan dalam kelompok. Nanti kita semua akan berdiskusi di dalam kelompok. Bisa paham ya? Oke. Sekarang Bapak Guru meminta adik-adiknya ganteng dan cantik-cantik ini untuk berdiri. Semangat pagi. Luar biasa. Silakan Anda duduk kembali. Ya. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yakni mendalami pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan kitab suci. Pada langkah pertama ini kita akan berdiskusi di dalam kelompok. Jadi teksnya sudah ada di atas meja, adik-adik semua. Silakan Anda baca teksnya dan pertanyaannya juga sudah ada di dalam teks tersebut. Jadi sekarang Bapak Guru memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada adik-adik untuk mendalami teks cerita tersebut. Dan terakhir sebentar, Anda akan mempresentasikan hasil diskusi.
Semua anggota kelompok bisa terlibat dalam kegiatan diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, apa yang kalian tangkap dari pengalaman seorang ayah ketika melihat anaknya menjadi rajin membaca kitab suci? Ayah merasa senang dan bangga ketika melihat anaknya rajin membaca kitab suci. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Ya, yang berikut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini pertanyaannya, Santo Hieronymus berkata, sebab tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Apakah maksudnya? Jadi maksud kami di sini, sebagaimana diramalkan dan dipersiapkan dalam perjanjian lama, kelahirannya, karya dan pengajarannya, sengsara, wafat dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mendiskusikan beberapa hal terkait dengan pengalaman hidup berkaitan dengan kitab suci ini. Langkah yang berikut, kita akan mendalami teks kitab suci sebagai upaya untuk menumbuhkan iman. Jadi kita diminta untuk membuka teks 2 Timotius bab 3 ayat 10 sampai 17. Silakan Anda buka kitab suci. Lagi-lagi Anda diminta untuk berdiskusi di dalam kelompok. Silakan Anda baca teks 2 Timotius tadi. Setelah itu Anda berdiskusi. Ya, karena Anda sudah selesai berdiskusi, sekarang Bapak Guru akan memberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ia perlu menerapkan keteladanaannya yang telah disaksikannya dalam kehidupan Paulus. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja, Timotius harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, apa alasan mengapa kita harus membaca kitab suci? Jawabannya, A. Karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Sekarang Bapak Guru akan memberikan beberapa peneguhan terkait dengan apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, manfaat kita membaca kitab suci. Yang pertama itu untuk mengajar. Untuk mengajar. Terus yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik dalam kebenaran. Yang berikut alasan mengapa kita harus membaca kitab suci. Yang pertama itu karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan. Yang kedua karena iman tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci.
sekarang kita masuk ke refleksi dan aksi. Karena itu saya minta kepada adik Juan untuk mengantar kita ke dalam refleksi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajar ke sini. Langsung saja, Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Untuk menunaikan tugas itu, ia tinggal di Bethlehem selama 30 tahun. Selama kurun waktu itu, ia berhasil membuat terjemahan baru kitab suci dalam bahasa Latin atau Vulgata. Keakrabannya dengan kitab suci membuatnya berkesimpulan bahwa kitab suci merupakan sarana utama untuk mengenal Kristus. Ia mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Setelah kita mendengarkan tentang refleksi tadi, sekarang Bapak Guru akan menyampaikan beberapa pertanyaan reflektif untuk kita. Yang pertama, bagaimana sikap terhadap kitab suci selama ini? Yang kedua, sudahkah aku meluangkan waktu untuk membaca kitab suci? Ini pertanyaan reflektif untuk kita. Silakan Anda renungkan dalam kehidupan Anda setiap hari. Oke, sekarang aksi. Jadi Anda diminta untuk membuat sebuah slogan atau iklan yang berisi ajakan untuk membaca kitab suci. Nanti minggu depan dikumpulkan dan kita akan pajangkan di majalah dinding. Bisa juga Anda bisa posting di sosial media Anda. Salam. Yang berikut Bapak Guru akan mengecek pemahaman Anda berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang pertama, jelaskan alasan kita membaca kitab suci. Yang kedua, jelaskan manfaat kitab suci bagi kita. Yang ketiga, mengapa kitab suci disebut sebagai perjanjian? Silakan Anda kerja. Karena kita sudah menyelesaikan evaluasi, sekarang Bapak Guru akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak Guru sangat senang karena semangat Anda terutama dalam menyelesaikan diskusi tadi sangat luar biasa. Jadi semuanya tadi terlibat aktif. Ini yang Bapak Guru suka dari anggota kelas 10A ini. Semangat kerjasamanya, semangat juang dalam menyelesaikan diskusi itu sangat luar biasa. Ini mesti Anda tingkatkan untuk hari-hari selanjutnya. Sekarang kita akan menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Karena itu saya minta satu orang untuk mengantar kita dalam doa penutup. Marilah kita sampaikan hati yang pantas untuk berdoa dalam Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah membimbing kami selama mata pelajaran agama pada hari ini. Namun yang besar dan puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih karena Anda sudah terlibat aktif. Dan Bapak Guru ingatkan untuk kita terus belajar dan belajar. Sekian dan terima kasih.